Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, andai tolan Bapak Ibu sekalian, seizin guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah yang diambil dari kitab Bidayatul Hidayah yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu kita mari bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan masih hakikat substansi salat dan yang menyangkut what the meaning, ya, apa arti behind sholat, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat dari sisi makrifatnya, dari sisi substansinya. Kita telah sampai pada doanya, baca Fatihahnya. Di situ misalkan kita begitu membaca kemarin itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin, Allah menjawabnya begini, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku maka aku akan mengatakan apa yang kau minta. Jadi makna Fatihah kita sudah bahas substansinya, maka kita akan lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiya biha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dawamal qiyam, dan adapun Anda melanggengkan berdiri, artinya berdirinya tumakninah, tidak tergesa-gesa, menikmati irama dan kalimat waktu berdiri, fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi, itu sesungguhnya hal yang menjadi pengingat bahwa dalamnya, tegaknya, rasanya hati itu bersama Allah, ma'allah ta'ala. Jadi kita sedang berhadapan, hati kita tertuju pada Allah saat berdiri salat itu, ya. Na'tin wahidin, sifat yang berupa satu yang tertuju, minal khudur, hati kita yang konsentrasi khudur dengan Allah. Jadi kalau kita lagi berdiri ya jangan tergesa-gesa, nanti gerakan pertama belum dinikmati langsung rukuk belum nikmati selesai langsung berdiri, langsung sujud, langsung di antara dua sujud, nanti nggak ada nikmat, jadi dinikmati. Maka dengan demikian, wa amma ruku' was sujud, ketika engkau ruku' dan sujud, fayambahi an tujaddida, maka sepatutnya kamu memperbaharui. Ya, 3 kali kan? Tidak sekali kan? Dijaddidi. Subhanul azim atau subhanal rabbil a'la itu dinikmati 3 kali. Diulang, ya. Indahuma, ketika kamu melakukan keduanya itu dzikron, itu sesungguhnya mengingat, zikir. Kibriya illahi ta'ala, itu untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
nikmat itu kalau bisa sujudnya dinikmati, rukuknya dinikmati ya. Belum lagi itu juga dari segi otot saraf kita, kalau rukuk itu dinikmati kan enak di pinggang itu. Wa tarfa'u yadaika mustajiron bi afilai ta'ala min iqabihi. Dan kamu mengangkat kedua tanganmu dalam keadaan meminta perlindungan dengan ampunan. Ampunan dari siapa? Bi afilillahi ta'ala, ampunan dari Allah, min iqabihi, dari siksaannya. Bapak Ibu sekalian, kayak perang itu, kalau nyerah di hadapan orang, di hadapan musuh, bukan itu, tapi kalau Allah bukan musuh. Kita kan angkat tangan, tabi. Ya, artinya kita nyerah. Nyerahnya serahkan diri kita pada Allah. Itu umpamanya kalau mengangkat dua tangan waktu takbiratul ikram atau sami Allahu liman hamidah, itu maksudnya itu, substansinya, ya Allah saya bukan siapa-siapa. Aku menyerah kepada Engkau, aku serahkan semua urusanku pada Engkau. Selesai itu, seberat apapun yang kita hadapi. Wa amat tasahud fa idza jalasta lahu, dan adapun ketika engkau tasahud, kamu duduk untuk bertasahud, fajlis muta'addiban, engkau duduknya itu dengan adab. Ya, kalau tasahud akhir kan tawaruk ke kiri kan, kaki kiri diselobokkan di kaki kanan kan. Kalau kita zikir latifah itu dibalik, nah gitu ya, itu namanya fajlis muta'addiban, duduk dengan adab. Wa akhdir fi qalbika nabiy sallallahu alaihi wasallam, engkau juga hadirkan dalam dirimu apa? Di dalam hati kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahsahul karim, yaitu sosok yang beliau yang sangat mulia. Ketika tasawuf kan itu ada sholawatnya kan. Nah, disitulah kita sedang berhadapan juga dengan Rasulullah, dihadirkan. Tsumma ta'ammala, kemudian engkau bayangkan annallahu yuraddu, bahwa Allah menjawab salam alaika, yuraddu alaika salam, wafiyan, yang sempurna menjawab salam. Allah juga menjawab ketika kita salam itu. Bi'adada ibadis sholihin, dengan sebanyak hitungan para hambanya yang soleh-soleh itu. Tsumma tashhadu lahu ta'ala bil wahdaniyah, kemudian kamu menyaksikan bahwa Allah itu sungguh maha, keesaannya tak tertandingi. Wali Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam birisalah, dan engkau juga bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan kerasulannya. Kan ada di tasahud awal maupun tasahud akhir. Kalau tasahud akhir malah ditambah dengan Nabi Ibrahim itu ya. Mujaddidan, engkau harus memperbarui ahdallah, janji kepada Allah Ta'ala, bi'iyadati kalimatis syahadah, mengulang dua kalimat syahadat tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau 4 rakaat tasahudnya 2 kan, maka syahadatnya 2, ya kan? Syahadat di dalam salat itu sebetulnya musyahadah. Syahadat ketika masuk Islam ditandai dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika kita sedang sholat itu sebetulnya musyahadah, menyaksikan, anta budallah ka'annaka tarah. Itu ihsan. Engkau sedang dan tahu berhadapan dengan Allah. Fa illam tarah, kalau engkau tidak melihat, maka sesungguhnya Allah itu melihat Anda. Itu namanya musyahadah. Jadi kalau kita sholat ya musyahadah. Jangan sholat tapi hatinya nggak hadir, otaknya nggak hadir, tidak merasakan namanya musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Tumat'u fi akhir sholatika bidu'ai ma'thurah,
Kemudian berdoalah di akhir sholatmu dengan doa yang diriwayatkan oleh nabi-nabi ya, ma'at tawadhu, dengan sikap tawadhu, wal khusyuk dan khusyuk, wasidqir roja, dan engkau selalu banyak berharap ya, bil ijabah, dikabulkan doamu. Sujud terakhir ditambah doanya. Ketika sujud terakhir ya, innaka hamidum majid, itu terusnya itu ditambahin doa. Biasanya sujud yang paling akhir itu ditambahi. Seperti panjenengan kalau kita sholat terakhir lil fadlilah, mengapa sujud kita terakhir itu agak lama? Itu adalah doa-doa yang kita mintakan oleh Allah ya, untuk murid-murid, untuk siapa saja yang dikehendaki itu ya. Wa asrik fi du'aika abwaika wa syairil mu'minin, dan sertakan di dalam doamu itu kepada abwaika, kedua orang tuamu, jangan lupa didoakan di situ, dan juga kepada seluruh orang yang beriman. Wa aksid, dan engkau bermaksud inda taslim, ketika engkau salam, taslimi salam, alal malaikah wal hadirin, itu sebetulnya engkau sedang juga menyampaikan salam kepada malaikat dan orang yang hadir. Karena ketika sholat sebetulnya malaikat banyak yang ikut sholat. Nah ini kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya kalau orang ahli sunnah tidak usah sampai wabarakatuh. Ya tapi biasanya kalau yang agak kanan itu ada lengkap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab belakangnya waalaikumsalam, nanti begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, diikuti, tidak usah dijawab. Kemarin kan yang waktu syariat kan kita sudah bahas itu. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, tidak usah wabarakatuh. Nanti di belakangnya menjawab nanti waalaikumsalam. Loh, salat belum selesai itu kan, nanti batal itu ya. Wa anwi khatmat sholati bihi, dan berniatlah mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam tadi. Nah ini pertanyaan, kalau sudah sholat gimana? Salam kedua-duanya sudah kita lakukan, maka di sini disebutkan wa admir fi qalbika syukril ta'ala ala taufiqihi, simpan di dalam hatimu itu fi qalbika syukrullahi ta'ala, rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta'ala taufiki, atas taufiknya, li'itma hadith ta'at, untuk menyempurnakan ketaatanmu. Jadi bukan lamcing, salam pelencing. Loh kamu di hadapan guru aja kadang-kala mindi-mindi mindi-mindi itu apa? Melakunya mindi-mindi gitu ya. Ini di hadapan Allah begitu lamcing. Nah, gimana sih ini? Dengan atasannya aja izin, kula badhe pamit, matur suwun, terima kasih atas arahannya, kan gitu. Bukan makasih Pak, langsung balik kanan. Deh. Kepada Allah kok gitu, ya. Wa tahamman annaka muaddi'un li sholatika hadhihi, dan bayangkan bahwa kamu sebagai orang yang mengucapkan selamat tinggal di dalam sholatmu itu. Ya, wa annaka rubbama la taghisu li misliha, dan bahwa dirimu barangkali tidak akan sholat lagi. Siapa tahu habis sholat Allah memanggil. Bapak Ibu sekalian, ya kita yang laki ya, kita laki mau pergi kerja, itu aja kan tidak saya pamit ya, kan enggak, masih pandang-pandangan, kadang-kala mencium keningnya. Loh ini loh, dengan Allah begitu lam kok lamcing, begitu salam kok pelencing. Apalagi mau tinggal seminggu katakan, itu aja masih cium pipi, cium kening, cium tangan ya. Terus langsung masih pandang-pandangan, baru jalan kan? Iya Bapak Ibu, yang laki-laki itu loh, sama istrinya kan begitu. Pamit, cium kening gitu kan. Nah, ini dengan Allah begitu salam kok pelencing. Nah, jangan. Jadi kita harus bermesra-mesraan dulu dengan Allah sebelum pisah. Dinikmati ya. Wa khaufan, dan engkau harus takut Allah la tuqbala sholatuka,
seakan-akan kamu tidak diterima sholatmu. Sambil ngerah, ya Allah, muga-mugi jenengan tampi nggih sholat kula. Gitu. Wa antakuna mamkutan bidzalik, dan kalau kamu menjadi sebagai orang yang dimurkai oleh Allah dengan sholat itu zahiran, secara zahir, wa batinan, dan batin, faturatu sholatika fi wajhika, lalu ditolak sholatmu di hadapanmu. Itu seakan-akan kita takut tidak diterima, gitu loh. Ada ngerengeknya, ada merajuknya. Wong lanang dia rajui karo wong wedok mesti luluh. Wong lanang merajuk kepada istri juga luluh. Marah-marahan istrinya, ya tagekno teh lah, wes selesai. Laki juga gitu, ya janji nanti saya carikan, insya Allah moga-moga rezekinya saya banyak ya, bisa membelikan itu. Wes luluh loh. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini dengan Allah kita juga merajuk. Jenengan tampi. Nah, warja ama adalik, dan berharaplah meskipun begitu ayyak balahallahu ta'ala bikarami wa fadlihi, dan semoga Allah menerima sholatmu dengan kemurahannya dan karunia-Nya. Pokoknya aja lamcing ya, lek sholat itu jangan lamcing. Wa kana badu ma yamkutu ba'da sholati sa'atan, dan apabila sebagian ulama mengatakan ya beliau meninggalkan atau tinggal, artinya tetap dulu ya. Wa kana ba'du ma yamkutu ba'da sholati sa'atan, setelah sholat berhenti dulu, zikir dulu, nambahin amalan-amalan zikirnya setelah sholat sa'atan, ka'annahu maridun, seakan-akan beliau adalah orang yang sakit. Falyaridil insanu nafsahu ala hadis shalah, maka hendaknya seorang manusia memeriksa dengan sesakma akan dirinya di atas atau dalam pelaksanaan sholat itu. Fabil qadri alladzi yusirru lahu minhu, maka dengan seukurannya membuat gembira baginya dari pelaksanaan sholat itu, yambahi ayyafrah, sepatutnya kamu itu bergembira. Kalau sudah begitu ya, insyaallah muka-muka diterima. Wa alama yafutuhu, dan atas apa yang terluput darinya, yambahi ayatalahafa, maka sepatutnya ia bersedih hati. Mungkin sholatnya tadi ada yang terlena atau terlupakan. Wa fi mudawamati dzalika yambaghi ayyah yajtahida, dan dalam melanggengkan tadi introspeksi tadi sebaiknya bersungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, itu tadi substansi sholat ya. Sholat secara makrifat itu maknanya seperti itu, rasanya itu ada, sehingga kalau sudah punya dzauq di dalam sholat, maka kita insya Allah akan sauk fi sholat, akan rindu sholat lagi. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan fa'idha ammaraka bittaqwa batina qalbik, lalu apabila kamu menghunikan dengan ketakwaan selalu dalam hatimu, ya artinya kamu itu selalu telah memenuhi sholat tadi, hatinya hadir. Fa inda dzalika tartafi'ul hujub, kalau sholatnya seperti itu, maka di saat itu akan tartafi'ul hujub, diangkatlah hijab-hijab itu. Karena sebetulnya kita sudah musyahadah kan, menyaksikan. Jadi kalau menyaksikan itu kira berhadapan-hadapan enggak Bu? Bapak? Amin, ya Allah, amin. Lah kalau kita ketemu bicara dengan suami istri berhadapan-hadapan enggak? Masa berhadapan-hadapannya di balik tirai, di balik tembok? Kan enggak mungkin. Nah, kita sholat juga begitu, tata'allam ma'allah, mujallasah ma'allah. Kita duduk dan berbicara dengan Allah, itu disebutkan di sini adalah tartafi'ul hujub. Diangkatlah hijab-hijabnya itu, artinya yang menghalangi muwani'ul lisuhud ya. Untuk apa? Bainaka wa baina rabbik, sehingga tidak ada batas antara Anda
diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian watan kasifu laka anwarul ma'arifi watan fajir, dan engkau akan tersingkap dalam bagimu yaitu makrifat. Mukasafah kalau sudah seperti itu. Mengapa orang itu hatinya, intuisinya tajam? Karena mukasafah. Mukasafah berarti didendahkan, dibukakan. Sesuatu yang sir, itu apa? Anwarul ma'arif. Engkau adalah mendapatkan cahaya makrifat. Watan fajir, dan engkau akan dibukakan min kolbika, dari hatimu itu semua dibukakan. Ya nabi'ul hikam, maka engkau akan mendapatkan sumber mata air berbagai ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu batiniah, ilmu spiritualnya kuat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Disebutkan tadi, tartafi'ul hujub watan kasifu anwarul ma'arif. Mukasafah tanpa hijab, dan engkau, kita semua dapat ilmu ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan ya nabiul hikam, ilmu-ilmu yang bersifat ilmu hikmah, ilmu batin. Ai uyunul ulumin nafi'ah, yaitu mata air dari ilmu yang bermanfaat. Fatattadhihu laka asrarul mulki wal malakut. Kalau sudah seperti itu, Bapak sekalian, engkau menjadi jelas bagimu terhadap apa? Al-mulk, kerajaan, al-malakut, yaitu kerajaan-kerajaan Allah. Jadi sirnya itu dibukakan. Apa bedanya? Al-mulku matashatu bi'aini basarika. Kekuasaan Allah, Maliki Yaumiddin, ya, kekuasaan Allah itu apa yang dapat kita lihat dengan basarika, dengan mata penglihatan kita. Oh, ada gunung. Oh, dunia itu begitu luas, indahnya. Nah, pasti ada membuat. Itu malakut, itu adalah kebesaran Allah. Wal malakut, sedangkan malakut, alam malakut, ma tutrikuhu bi'aini basiratik, engkau hanya dapat melihatnya itu dengan mata batinmu. Mata batin kita kan sudah dibuka tadi, tartafil hujub. Ya, watan kasifu, dan kita mukasafah. Wa anwarul ma'arif, dan nur dari ma'rifat itu telah dibuka dalam sholat seperti itu. Maka dengan demikian fatayassaru laka min ulumid laduni minal asrar wa yatassaru laka minal ulum, maka engkau dapat mendapatkan ilmu al-laduni, ilmu ladun minal asrar, dari sebuah rahasia-rahasia. Wal mukasafah, engkau ahli mukasafah. Pak Kiai itu mukasafah. Wong Jawa menyebutkan roh sadurunge winarah. Kan gitu kan? Mukasafah. Karena memang hatinya bersih, ya. Mukasafah. Wal ma'arif, ahli ma'rifat min ghairi kasbi wa ta'abin, dengan tanpa usaha dan tanpa susah payah. Maka dengan demikian ini adalah bagian dari hasil dari sholat yang kita betul-betul tadi, ya. Maka dengan demikian ma tastafiru bihi wa hadhil ulumi muhdatsata, yaitu suatu ilmu yang membuat kamu meremehkan dengan ilmu-ilmu yang baru ini, ya, ilmu allafatil lil ulama. Enggak penting ilmu-ilmu yang lain. Yang paling penting mukasafah. Kalau sudah makrifat, sudah mukasafah, sudah betul-betul punya ilmu laduni sir, ilmu-ilmu yang itu enggak penting. Allati lam yakun laha, yang tidak ada baginya, ya, terhadap ilmu-ilmu umum itu. Dzikrun fi zaman sahabatir radhiyallahu anhu wa tabi'in, yaitu ilmu-ilmu
yang dipelajari oleh ahli-ahli seperti tersebut. Kal fikih, ilmu fikih penting, tapi kalah dengan ilmu laduni, ilmu tasawuf, ilmu rohani, wa nahwu, dan ilmu nahwu, wa lughah, ilmu bahasa, wa ghirya minal mu'allafati, dari berbagai ilmu yang disusun para ulama. Kalah dengan ilmu tasawuf, kalah dengan ilmu tarekoh, kalah dengan ilmu yang bersifat laduni mukasyafah. Nah, ini ada satu cerita, tapi kayaknya nggak cukup untuk kita bahas, tapi sedikit aja. Jadi diceritakan sholat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan disebutkan orang yang hebat, pintar, semua ilmu dapat. Ilmu apa saja beliau dapat. Ilmu politik, ilmu filsafat, ya, ilmu astronomi, semua pintar. Disebutkan Imam Ghazali soron imaman fi masjidillahu wa akhun ismu Ahmad lam yaktadi bihi. Ketika dia sholat di dalam masjid, ada adiknya namanya Ahmad, lam yaktadi bihi, tapi tidak mau bermakmum. Aku itu kakakmu loh, kau itu adikku, masa aku jadi imam gak gelem sholat? Gara-gara gitu loh. Akhirnya merajuk. Faqala imam li ummihi, kemudian dia lapor kepada ibunya. Ya ummi muri akhi Ahmad bil ibtidai bi fi salat li alla yattahammanin nas ala su'i fi'li. Bahasa lengkapnya gini. Wahai ibu, adik saya Ahmad enggak mau salat saja di imam, tolong dibilangin dong. Nanti saya ditanya, li alla yattahammanin nas ala su'i fi'li, mengapa adikmu kok tidak mau salat dengan kamu padahal kamu itu pemimpin? Berarti kamu ditolak sama adikmu, kira-kira kan gitu. Kalau ditanya masyarakat luas gimana loh, adiknya saja nggak mau ikut kok. Gitu loh. Dia merajuk kepada ibunya. Fa'amartahu lidzalika faqtadibihi, lalu beliau menyuruh Imam Ahmad kepada Imam Ahmad adiknya untuk bermakmum dengan kakaknya Imam Ghazali. Faro'ain anna fi batnil imami daman fa farokahu, dan belum melihat bahwa di dalam sholat, ya, adiknya tadi namanya Ahmad, ketika sholat kok dia melihat Imam Ghazali penuh dengan darah, ya, farokoh, maka dia mufarokoh. Imam Ghazali tidak benar deh sholatnya, dia pikirannya nggak bersih, badannya penuh dengan kotor, masih darah, gitu. Kemudian diceritakan tsumma lamma faragha fi shalah, kemudian tatkala telah selesai salat, sa'altahu imam an sababi mufaraqah fi shalat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, "Wahai Ahmad, mengapa engkau kok mufaraqah waktu saya salat itu?" Faqala lahu akhu inni ra'aitu batnaka mamlu'an biddam. Kakakku, ketika aku salat melihat engkau sedang dalam keadaan berdarah, di dalam perutmu itu dipenuhi darah. Waqad kanal imam halata sholati yatadzakaru mas'alatul mutahayyiratun mutakharyati, dan sungguh adalah Imam Ghazali saat itu sedang teringat tentang wanita yang sedang haid yang membingungkan. Sholat pikirannya perempuan yang lagi haid, membayangkan darahnya haid perempuan. Faqala al-imam min aina akhadzal ilmi. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, adikku, engkau dapat ilmu seperti ini dari mana? Kira-kira kan gitu kan? Faqala akhadhu minas syekh al-Uqtaqiyin. Saya mendapatkan ilmu laduni, ilmu mukasyafah ini saya dapatkan dari Syekh Al-Uttaqi. Sebetulnya dia itu Atuka itu adalah apa? Dia itu wa huwa alladzi yahidu an-ni'ali qadimata wa yuslihuha. Ini tukang sandal itu loh, tukang yang betulin sandal, yang keliling itu loh, Bapak Ibu sekalian. Itu kan ada yang biasanya tukang sol sepatu itulah. Tapi itu mukasyafah, itu wali. Imam Ghazali belum wali saat itu.
masih ahli, masih ilmu alimnya, ilmu fikihnya masih kuat. Waktu itu belum tasawuf beliau. Tapi pintar, orang mengatakan Imam Ghazali pintar. Ya, namanya Syekh Al-Kharizi. Ya. Faqalahu ya sayyidi uridu an akhudhu ilmu minka. Beliau berkata kepada Syekh Al-Kharizi, kemudian ditunjukkan, wahai tuanku, saya hendak belajar ilmu dari Anda. Nah, kira-kira Syekh Al-Kharizi mengatakan, loh kamu itu kan orang pinter, muridmu itu 20.000, ya semua mencium tangan kamu, bajumu bagus-bagus, surbanmu tinggi, ya, keloknya itu tinggi, ya, jubahmu tinggi. Nah, kira-kira kan gitu kan, Imam Ghazali mau jadi murid. Kemudian faqala la'allaka la tuti'u itaati amri. Kalau engkau mau, maka engkau harus mau menjalankan apa yang saya perintahkan. Apa yang akan diperintahkan, insya Allah akan saya jawab, akan kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah meridhoi pertemuan pagi hari ini. Salah satunya nanti adalah beliau disuruh nyapu di tangan yang di situ ada kotoran hewan, kotoran manusia, tidak boleh menyapu dengan apa? Sapu, tapi harus tangan. Nah, kira-kira itulah untuk mendapatkan ilmu mukasyafah dari gurunya tadi, untuk mendapatkan ilmu laduni. Pendek kata, setelah itu Imam Ghazali menjadi ahli tasawuf, tinggalkan semua ilmu-ilmu fikih, ahli ini, ahli itu, kemudian menjadi ahli tasawuf. Dan itulah kunci daripada hakikat ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Pelaksanaan ilmu tasawuf adalah bertarekoh. Ahlul kalam, alhumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.